Sebelumnya kabar kakak gimana hari ini? Apakah Kak Aisyah udah siap untuk ngasih materi pada malam hari ini? Baik. Ana izin memulai ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang jawab salam cuma berapa orang ini? Saya ulangi lagi ya karena menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini, hingga sampainya kita pada malam hari ini berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Vivi Fauzia yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah selaku pemateri kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terima kasih kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder Syirjimah dan Mas Benny Setiawan selaku pembimbing Syirjimah, juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara malam hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, di sini yang hadir ada sekitar 30 lebih ya Kak. Tahu nggak sih, teman-teman semua itu istimewa, dan teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak muda yang lain mungkin sibuk pacaran, sibuk healing nggak jelas, tapi Masya Allah, feeling teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian luar biasa karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan, kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum majelis ilmu, dan yang paling utama itu adalah iman teman-teman. Karena jika di hari kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin ingatkan beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis ya. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan catatannya untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Yang keempat, teman-teman jika mau on cam tafadhol asalkan tadi menutup aurat. Yang kelima, jangan live sembarangan. Mungkin itu aja beberapa adab yang harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, lanjut, saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang keenam doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Selanjutnya kita kenalan dulu sama materi kita. Siapa sih materi kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu beliau atau sudah ada yang follow IG beliau. Tapi di sini saya coba bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman lebih kenal dekat lagi sama beliau. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf.
Jadi kita taruhkan dulu. Nama beliau adalah Rizwana Aisyah. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar dan beliau juga sekarang sedang menjalani aktivitas sebagai sulab Al-Khadimul Quran. Riwayat pendidikan beliau SDN Cihelang 3, SMP Al-Ihsan, dan Pondok Modern Al-Aqsa. Beliau juga seorang penulis buku Rasa yang Terasa, dan untuk Instagram beliau yaitu Isweina. Teman-teman yang belum follow silahkan follow dulu karena konten-konten beliau Masya Allah banget, dan siapa tahu dari postingan-postingan beliau juga ada kebaikan yang bisa teman-teman peroleh di sana. Untuk tema yang akan beliau bawakan pada malam hari ini yaitu bidadari yang terjaga. Masya Allah sekali ya teman-teman tema kita pada malam hari ini. Tapi kita jangan lihat kata bidadarinya, tapi kita lihat dari kata terjaganya. Kita sebagai seorang muslimah selama ini juga terjaga atau belum sih? Sudah terjaga dari fitnah, dari hal wasilat, atau terjaga dari haluh yang terlalu tinggi ya teman-teman. Itu menjadi pertanyaan yang besar untuk kita teman-teman, karena kita sebagai seorang muslimah harus terjaga dari semua fitnah dan itu semua. Kita sebagai seorang muslimah harus bisa menjaga rasa malu kita teman-teman, seperti hadisnya Rasulullah yang bunyinya seperti ini. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman, yang berarti malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat muttafaq alaih. Malu itu adalah sebagian dari iman teman-teman. Kalau rasa malu kita hilang, maka iman kita juga hilang. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Seperti ada lagi sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun sirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya. Kita kupas tuntas bersama tema kita pada malam hari ini. Untuk Kak Aisyah, waktu dan layar kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang kompak nih. Dicek sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita masih bisa berkumpul seperti yang tadi Kak Vivi katakan ya. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang sedang malam minggu, pacaran, atau sedang malam minggu. Tapi di sini alhamdulillah teman-teman semua bisa berkumpul dan masih mencari ilmu, ya. Masya Allah sekali. Kemudian jangan lupa kita sholawat juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama. Terima kasih ya kepada moderator dan kepada juga Syirizimah yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi tentang bidadari-bidadari yang terjaga. Oke, semangat ya teman-teman, karena nanti di sini ada door prize buat teman-teman semua. Jadi harus dipersiapkan ya untuk mendengar dan menyimaknya. Oke, izin berbagi layar ya. Bismillah. Sudah terlihat teman-teman? Masih belum Kak ini Kak. Nah ini baru muncul. Oke, langsung aja dimulai ya teman-teman. Sebetulnya materi yang saya bawakan di sini itu judul lengkapnya adalah Urun Maksuratun fil Khiyam, bidadari-bidadari yang terjaga. Nah, ini tuh diambil dari potongan ayat Urun Maksuratun fil Khiyam. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini ayat berapa, surat apa?
Yang jawab dapat hadiah deh, oleh-oleh dari Mesir. Ntar saya kirimkan insya Allah. Ayo, boleh ada yang open voice? Langsung sebutkan namanya. Oh, terlihat. Ada yang bisa menjawab? Terdengar suara saya nggak teman-teman? Terdengar. Surat Al-Waqiah, Pak. Bukan. Ayo. Surat apa? Ar-Rahman ayat 72. Betul. Dengan siapa ini? Wanita. Wanita tinggalnya di mana, Kak Wanita? Kumalan. Oh ya, siap. Nanti dimintakan alamatnya ya. Surprise untuk Kak Wanita nih. Jadi teman-teman semua semangat ya di sini ya, sambil mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Sama betul. Jadi di surat Ar-Rahman ayat 72 ini ternyata disebutkan ada urun maksurotun fil khiyam, bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Merenunginya begini teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah ayat ini? Ternyata Allah ini mensifati bidadari-bidadari surga itu sebagai wanita yang terjaga, dan itu adalah hal yang istimewa loh, keistimewaan. Disebutkan dengan maksurah, dan ini menjadi salah satu kenikmatan yang akan didapatkan oleh para mukmin yang masuk surga kelak akan mendapatkan bidadari. Bukan hanya bidadari saja, tapi yang terjaga. Dalam tafsir ayat Al-Quran ini, dia terjaga ini dari apa? Terjaga seperti dipingit begitu ya. Terjaga dan tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya gitu. Itu kan adalah sebuah kenikmatan ternyata. Dan itu disandingkan menjadi sebuah keistimewaan. Nah, apa yang bisa kita renungi juga di sini? Jadi bisa ada tiga hal yang bisa kita renungi, yaitu adalah makna keterjagaan dan bagaimana Islam mengatur para muslimah, dan yang terakhir adalah mindset muslimah dan yang mukminah. Ini akan saya bahas, tapi sebetulnya saya ini lebih senang diskusi bukan hanya menyampaikan materi begitu. Kalau misalnya hanya menyampaikan materi seperti 30 menit juga sudah selesai ya. Tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Lanjut saja ya. Nanti teman-teman di akhir sesi atau mau di tengah-tengah sesi, saya mempersilahkan untuk saling bertanya, berdiskusi, atau teman-teman ada yang mau menambahkan, itu boleh banget ya. Nah, selanjutnya adalah makna keterjagaan. Nah, teman-teman, makna keterjagaan di sini yang tadi disampaikan dalam ayat Al-Quran itu, jadi, nah sebelum masuk ke materi ini begini-begini. Itu kan tentang bidadari ya. Kalau kan kita ini bidadari dunia gitu ya, bukan bidadari. Kita ini masih menjadi bukan bidadari yang ada di surga itu gitu. Terus bagaimana kita bisa mencapai keistimewaan kata-kata itu gitu, keterjagaan itu. Kalau kita mengkomparasikan antara bidadari yang ada di surga dan kita nih wanita mukminah gitu, insya Allah itu tentu saja lebih mulia teman-teman semua yang ada di sini. Jika alhamdulillah, jika Allah izinkan kita masuk surga gitu ya, itu bisa lebih mulia. Itu juga saya dapatkan sumbernya dari di kitab kuliah ketika membahas di kitab Tauhid Qausadin, membahas tentang apa lebih mulia mana nih antara malaikat dan anbiya gitu. Ada yang mengatakan anbiya lah daripada malaikat, karena para nabi-nabi itu punya kesusah payahan, punya perjuangan yang sampai harus surga begitu ya, dengan cara-cara yang tidak dilakukan seperti malaikat. Dan begitu pula teman-teman, kita ini sebagai wanita-wanita mukminah di dunia ini memiliki perjuangan untuk sampai menjaga dan untuk sampai ke surga. Tentu saja insya Allah kita lebih mulia daripada bidadari surga sana gitu ya. Jadi apalagi kalau kita ini gitu ya adalah bidadari dunia yang menjaga dirinya gitu, menjaga dirinya dengan baik. Menjaga apa aja nih maksudnya gitu? Apa yang dijaga di sini itu? Nah, yang pertama menjaga aurat. Tentu aurat kita ini apa aja nih? Seluruh panca indera tubuh yang apa aja? Tubuh, mata, telinga, maksudnya menjaga tubuh dulu ya, menjaga tubuh. Nanti kita akan membahasnya di selanjutnya.
menjaga suara kita tidak mendayu-dayu, tubuh kita tertutup dengan baik, terus tidak memperlihatkan perhiasan-perhiasan kita ke laki-laki yang bukan mahram. Ini seringkali diremehkan, teman-teman. Padahal ini adalah cara bagaimana Allah menghormati para wanita. Nah, itu insya Allah kita akan bahas di selanjutnya, bagaimana Islam ini mengatur wanita. Gitu. Untuk apa? Untuk menjaga perempuan-perempuan ini bisa sampai ke surga dan menjadi bidadari surga nanti di sana, insya Allah. Lanjut, itu adalah yang kita harus jaga itu adalah lisan. Lisan dari apa nih? Ini pasti semua teman-teman udah tahu ya materi tentang ini gitu ya. Kita harus menjaga aurat, kita harus menjaga lisan dari ghibah, mencela, namimah, dan lain-lain seperti itu gitu kan. Tapi teman-teman izin mengingatkan, ghibah ini seringkali diremehkan. Contoh seperti kayak ketika kita membicarakan seorang, ya saya cuma bicara aja kok, ini emang faktanya begitu. Kan itu bukan ghibah, atau teman-teman salah persepsi tentang ghibah. Padahal teman-teman yang harus kalian tahu ini, harus kita tahu adalah ghibah itu ketika kita berbicara tidak disukai oleh orang yang sedang dibicarakannya. Dan jika itu benar dan itu fakta gitu. Tapi kalau misalnya itu bukan fakta, berarti itu adalah fitnah begitu ya. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, ya kita cuma ngomong aja kok, cuma ngomongin aja kan emang kenyataan itu misalnya. Misalkan. Tapi ghibah itu bermakna ketika kita membicarakannya itu tidak akan disukai oleh lawannya. Jadi itu aja standarnya. Hati-hati makanya. Jangan sampai kita anggap ini bukan ghibah, padahal itu ternyata adalah ghibah. Ini harus dijaga secara utuh gitu ya. Untuk memaknai keterjagaan ini itu apa gitu, dengan menjaga lisan, menjaga aurat, dan juga menjaga lisan kita dari mencela kayak gitu. Banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan hanya dengan sedikit celaan saja gitu yang menyakiti orang lain itu bisa menjadikan suatu musibah bagi kehidupan orang itu. Dan itu menjadikan kita malah justru terjerumus, bukan kita ya, pulang gitu ya, terjerumus kepada dosa yang sangat besar ya, hati sekali hanya dengan mencela sedikit gitu ya. Dan ada juga namimah gitu. Ada kisah di sini ketika ada seseorang yang ingin membeli budak. Kalian pernah dengar gak ceritanya seperti ini? Jadi ada seseorang yang mau membeli budak, dan budaknya ini tuh waktu zaman dahulu ya, budak perempuan yang zaman dahulu ini cantik sekali, tapi dijual dengan murah oleh tuannya gitu. Kenapa ya? Ketika laki-laki itu bertanya kepada tuan sebut ini, kenapa kok ini budaknya dijual sangat murah sekali gitu? Karena dia ini suka mengadu gitu, suka menamimah Pak. Saya tidak terlalu berharga melihat budak ini sebagai berharga, jadi dijual murah kayak gitu. Dulu ada kisah seperti itu. Nah ketika itu si laki-laki ini tuh sangat-sangat meremehkan namimah. Oh ya udah, yang penting cantik dan yang penting ini gitu ya. Nah ketika dibeli ternyata si budak ini tuh ya melaksanakan sifatnya ini nih, namimahnya ini nih. Akhirnya budak ini bilang ke istrinya, ya secara singkatnya saja ya, bilang kepada si istri dari laki-laki yang telah membeli dia, mengatakan besok kamu mau saya kasih tahu gak bagaimana caranya menjadikan suami kamu sangat tertarik dengan kamu kayak gitu. Hanya namimah saja ya seperti ini. Nah ambillah pisau, lalu potonglah jenggot suami Anda, dan suami Anda akan selalu mencintai Anda, seperti itu ceritanya. Nah kemudian si perempuan ini berkatalah kepada suaminya mengatakan kepada suaminya dan mengatakan, besok tahu gak istri kamu ini adalah istri yang kurang baik gitu, besok dia pasti akan berusaha membunuhmu, seperti itu. Lalu ya endingnya semuanya udah pada tahu ya. Coba dong cek suaranya, endingnya sudah tahu kan akan seperti apa? Teman-teman terdengar suara saya? Terdengar. Nah endingnya teman-teman tahu ya, akibat dari namimah ini akan menjadi seperti apa? Sudah terspil ya. Nah itu kita tidak bisa meremehkan siapapun yang memiliki sifat namimah ini. Begitu pula kita juga jangan sampai meremehkan
yang disangkanya itu adalah dosa-dosa kecil, tapi dia itu bisa berakibat sangat besar. Makanya kita mulai jaga dari hal yang biasa diremehkan atau hal-hal yang besar seperti ini ya, berkata kotor dan lain-lain. Lanjut, izah. Nah, izah dan ifah. Ada yang tahu izah dan ifah ini bedanya apa? Menjaga ifah dan menjaga izah sebenarnya sama aja ya. Tadi ini pembahasan tentang apa yang harus kita jaga. Saya mengingatkan bagaimana kita harus menjaga. Dan kalau misalnya ini izah dan ifah izah ini adalah harga diri dan kehormatan muslimah. Izah ini dia adalah kehormatan yang dimana kita tuh bangga memilikinya. Izah terhormat artinya kehormatan. Terhormat karena kita sebagai muslimah, kita mempunyai Al-Quran, kita dalam koridor-koridor keagamaan yang benar, kayak gitu ya, itu adalah izah. Sedangkan ifah itu adalah bagaimana cara menjaga kesucian diri ini. Kayak misalnya bertutur kata dengan baik, itu menjaga ifah, dan berperilaku dengan akhlak yang baik, itu adalah menjaga ifah, kayak gitu. Jadi jangan ketukar ya, izah sama ifah itu apa. Nah, ini yang perlu kita jaga, konsep yang kita harus selalu ingat. Ketika menjaga itu, yang menjaga apa nih? Menjaga diri dari aurat yang terlihat lah, menjaga. Dan ada juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana Islam mengatur para muslimah? Kalau mau, ini adalah tinjauan yang sangat umum. Kalau mau ditinjau kembali, itu banyak sekali aturan-aturan yang sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan dalam agama kita ini untuk seperti apa gitu. Yang pertama adalah bentuk kehormatan. Nah, Islam ini memberikan kehormatan kepada kita. Itu mengatur dengan mewajibkan kita menutup aurat. Betul kan? Nah, ini sebagai bentuk kehormatan, bukan kekangan. Kok bisa ya? Misalnya ada yang berpikir secara perspektif liberal misalnya. Harusnya muslimah itu kalau pakai jilbab kan terkekang, dia jadi panas, dia jadi ini atau apa. Teman-teman semua pasti udah tahu juga tentang ilmu ini kan. Justru Islam ini mengatur muslimahnya untuk memakai jilbab ini, untuk menutup aurat ini adalah sebagai bentuk kehormatan. Bentuk-bentuk kehormatan itu punya bentuk-bentuk yang sangat berbeda-beda gitu. Bagaimana Allah memuliakan laki-laki, bagaimana Allah memuliakan perempuan, itu bisa dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Dan kita nggak bisa samakan itu. Karena, perempuan dengan indahnya begitu ya. Perempuan dengan indahnya ini tuh kalau misalnya kita melihat ada di toko-toko suatu barang yang bagus dan itu mudah dijamah dan mudah dilihat, kita lebih memilih mana yang tersimpan di dalam dan tidak bisa dilihat oleh semua orang dan hanya diberikan kepada orang yang berharga ya, yang orang-orang yang tertentu saja yang hormat juga begitu. Itu kan sangat berbeda ya. Nah, itulah bentuk bagaimana Islam ini memberikan kehormatan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menutup apa yang indah dari kita, apa yang terlihat, yang mudah menjadikan orang ini tertarik sama kita. Nah, itu adalah bentuk kehormatan kita. Yang kedua adalah hak waris didapat. Pada zaman jahiliyah, wanita ini kerap kali dianggap tidak memiliki peran apapun selain memperbanyak keturunan dan tidak mendapatkan haknya. Ini dipelajari di Al-Azhar tuh tentang kisah hak waris ini panjang sekali ya, bahkan sampai ada tuduhan-tuduhan misoginis gitu. Kenapa wanita itu mendapatkan hak seperdua dari laki-laki kayak gitu? Itu ada jawaban-jawabannya ada. Nah, tapi secara umumnya dulu pada sejarahnya ya, di kaum Arab ini, kalau wanita ini tidak mendapatkan hak waris sama sekali, maaf ya, tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Hanya laki-laki saja. Karena apa mereka seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa wanita ini, ya, bahwa wanita tidak bisa berperan, tidak bisa berkontribusi di masyarakat. Jadi ngapain perempuan punya harta tuh, ngapain gitu? Nah, makanya ketika ayat ini turun, itu betul-betul bagi wanita ini sangat memuliakan wanita ya, mendapatkan sebagian dari itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, oke, sekarang wanita ini mendapatkan warisan gitu ya, tapi kenapa setengah dari laki-laki? Apakah kita nggak bisa sama? Nggak kayak gitu konsepnya gitu. Kalau kita cuma membandingkan hanya dengan angka dan angka, itu namanya
metodologi yang sering digaungkan oleh kaum kaum yang merasa Islam ini apalah itu kaum feminis yang liberal yang sana itu yang menganggap seperti itu. Jadi kalau teman-teman pikir-pikir lagi, kalau laki-laki mendapatkan hak waris seutuhnya itu yang satu itu tuh akan dibagikan kepada keluarganya, dibagikan kepada anaknya, dan masih ada kewajiban ketika dia memiliki istri akan dibagikan lagi. Jadi pada hakikatnya dia akan mendapatkan juga sedikit gitu. Sedangkan perempuan jika mendapatkan setengahnya itu benar-benar utuh punya kita sendiri gitu. Kita nggak membagikan ke siapa-siapa. Jadi menurut kalian lebih banyak siapa yang dapat? Ya gitu ya. Yang ketiga, Allah ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua yang Maha Agung, membela para muslimah. Ketika dunia patriarki ya, maaf di sini itu, di zaman jahiliyah itu mengintimidasi para perempuan, membunuh bayi-bayi perempuan. Mereka mau punya bayi-bayi perempuan. Tapi Allah mengangkat derajatnya dengan apa? Dengan menyamakan hak kita untuk belajar, menyamakan kita dalam hak mendapatkan pahala. Gak kebayang ya kalau misalnya ada perempuan, misalnya Allah berkata kepada kita semua kalau perempuan itu mendapatkan setengah pahala dari laki, gak kebayang ya. Nah, Allah ini alhamdulillah gitu ya, nikmatil Islam menjadikan kita ini semua setara di mata Allah. Perempuan, laki-laki, wal mukminat, wal mukminin gitu ya. Semuanya disamakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ini adalah penyampaian materi tentang bagaimana Islam mengatur para muslimat. Selanjutnya, teman-teman ada mindset yang ingin saya bagikan. Ini adalah mindset yang sudah lama sempat saya juga bagikan juga ke teman-teman yang lain. Adalah mindset standarisasi ridho Allah. Ketika kita menjadikan standar ridho Allah ini di atas diri kita, maka dunia, cita-cita, setiap apa yang ingin kita lakukan, kita akan mengarah pada standar ridho Allah. Maksudnya kayak gimana nih? Ketika kita beraktivitas untuk mencari ridho Allah. Ketika kita bercita-cita, kita mencari cita-cita apa yang bisa menjadikan Allah ini ridho untuk hidup kita gitu, jalan hidup kita. Ketika kita memakai standarisasi manusia, maka kita akan menjalani kehidupan ini demi membahagiakan manusia, demi mencari ridho manusia ya. Dan itu akan sangat lelah sekali dan akan sangat sering kecewa begitu kan, teman-teman semua udah tahu. Nah, standarisasi ridho Allah ini bisa kita dapatkan ketika kita taat dalam mematuhi aturan Allah. Ini adalah kata-kata yang sudah lazim sekali ya, sudah sering terdengar, mematuhi perintah, menjauhi larangan. Tapi ini tidak bisa diremehkan dan kita pun masih sangat kesulitan ya, masih banyak yang kesulitan untuk seperti ini gitu, untuk memenuhi dua syarat untuk menjadi taat gitu, mematuhi perintah Allah. Ketika Allah bilang la taqrabuz zina, apakah kita benar-benar kita sudah bisa menjauhi zinanya gitu? Apakah sudah bisa menjauhi sebab-sebab hal yang menjadikan kita terjerumus kepada zina gitu. Kemudian menjauhi larangannya. Nah, larangan Allah ini kan banyak sekali ya. Apakah kita sudah berhenti dari menggibah, sudah berhenti dari berbohong dan segala macam. Dan kemudian standarisasi ini bisa kita dapatkan ketika kita juga mencari ilmu dan menambahkan ketakwaan kita dengan ilmu itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas amal. Lanjut adalah tadabbur. Tadabbur ini berpikir dan merenungi ayat-ayat Allah. Ini sangat penting. Cobalah sekali-kali teman-teman semua di sini buka Al-Quran, kemudian mencari ayat apapun yang ya random gitu kan namanya. Random untuk melihat ayat apa sih yang sedang Allah bukakan. Kan karena semua yang terjadi ini sesuai izin Allah. Yakin karena di hati teman-teman mungkin Allah sedang ingin berkata apa dengan saya. Cari ayat dengan keyakinan hati kita random itu mungkin dan ditadaburi mungkin itu akan menjadi hikmah-hikmah gitu. Sudah banyak yang mengatakan ini gitu. Bahkan Syekh yang sebelumnya sempat mengajar saya juga, coba buka ketika kamu sedang mendapatkan kesulitan gitu, untuk
merenungilah ayat-ayat Allah yang mana insya Allah akan menjadi petunjuk hidup kita gini. Kayak gitu. Kemudian iman ini berbeda dengan amal. Ya. Halo? Nggak kelihatan. Iya, PPT-nya nggak kelihatan, Kak. Oh, nggak kelihatan ya? Coba kalau sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Masih belum, Kak. Masih tiba-tiba. Oh, tiba-tiba ya? Oke. Maaf ya, Kak. Maaf ya, Kak. Ya, maaf ya juga karena saya tidak bisa ini sambil melihat Mungkin nanti bisa di-share aja, Kak, ke admin yang ngubungin Kakak. Coba. Sekarang terlihat? Masih belum, Kak. Masih belum, Kak. Oh, seperti ini? Sudah, Kak. Sudah? Ya, alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Masih semangat? Teman-teman semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Oke, Kak. Insya Allah dipahami ya. Oh, kalau ada ini ya, sedikit info mulut. Oke, lanjut. Nah, Kak Aisyah mau berbagi kisah tentang role model kita. Kenapa kita harus menceritakan tentang role model ini? Ini agar menjadi kisi-kisi untuk kita gitu. Bagaimana cara meraih tingkat-tingkat tertinggi dan standar-standar khusus yang menjadikan perempuan-perempuan ini mulia, terjaga, terhormat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ini ya, bagian penting untuk mencari role model dalam hidup kita. Nah, lanjut. Ini adalah saya akan bagikan adalah kisah Maryam tentang perempuan suci dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu siapa ibunya Maryam binti Imran? Nah, ibunya ini bernama Hannah binti Fakus yang saat itu bernazar untuk menjadikan anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis. Harapannya Hannah ini anak laki-laki yang bisa membantu full berkhidmat di Baitul Maqdis saat itu. Tapi ternyata qadarullah dan Allah memilih Maryam menjadi hamba yang dinazarkan oleh Hannah binti Fakus ini di Baitul Maqdis. Akhirnya dititipkan kepada Nabi Zakaria agar mendapatkan biah itu adalah lingkungan yang baik ya, mendapatkan pengajaran dan segala macam. Kemudian Maryam ditempatkan di mihrab. Dan di situ Sayyidah Maryam ini beribadah, selalu ya seperti yang kegiatannya hanya beribadah saja kepada Allah. Tapi di situ ada rahasia-rahasia yang akan nanti saya sampaikan. Kemudian ada mukjizat Maryam. Apa saja yang seperti ayat di surat Al-Imran mengatakan apa? Bahwa Maryam ini mendapati makanan yang dimana makanan ini bukan hanya makanan tiba-tiba makanan saja, tapi di situ ditafsirkannya tuh makanan di sini itu bisa jadi ketika musimnya apa datangnya ini adalah saya bukan musim jeruk tapi ada jeruk gitu. Karena kaget sekali ketika Nabi Zakaria melihat Maryam dapat ada makanan ini dari mana Maryam? Gitu. Kemudian Maryam mengatakan bahwa ini adalah dari Allah yang memberikan rezeki sesuai kehendaknya. Kemudian Maryam ini mukjizat yang keduanya adalah melahirkan anak tanpa ayah. Ini adalah kalimat khusus ya. Ada yang pernah mendengar nggak kalau misalnya ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ada namanya, berarti itu adalah kekhususan yang tidak akan ada lagi setelahnya gitu. Seperti melahirkan anak tanpa ayah. Itu mukjizat Maryam yang disebutkan secara khusus. Itu berarti sampai saat ini juga mungkin tidak akan ada lagi yang melahirkan anak tanpa ayah gitu. Kalau tanpa ayah yang tidak ada ayahnya gitu, tapi kalau tanpa hubungan tidak ada sampai sekarang kan. Kemudian bagaimana respon Maryam ketika mendapat ujian dari celaan dari kaumnya? Hanya terdiam dan menyerahkan kepada Allah semuanya. Kemudian Allah menurunkan mukjizat lainnya
menjadikan Nabi Isa berbicara. Ini semua kisah yang pada umumnya sudah kita tahu kan. Tapi ternyata Maryam ini adalah wanita yang disucikan dalam Al-Quran, disucikan. Sebegitu terjaganya Maryam dan sebegitu Allah menjaganya Maryam dari sejak lahirnya. Ada yang tahu nggak doanya? Doa ketika melahirkan Maryam ini agar terhindar dari dari godaan syaitan. Nah, itu mungkin kalau teman-teman sudah menikah, kemudian akan memiliki anak, bacakan ayat itu gitu, bacakan ayat yang disebutkan oleh ibunya Maryam. Nah, rahasia dari kisah Maryam ini, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita akan dikaruniai anak, cobalah dari salah satu anak kita ini ada yang berkhidmat kepada Allah aja, beribadah, berkhidmat kepada agama, jangan sampai kita berorientasi dunia hanya mengorientasikan anak saya semoga jadi penyanyi misalnya, atau semoga anak saya bisa jadi artis, atau semoga anak saya menjadi, coba orientasikan ada yang menjadi ulama salah satu dari anak kita. Dan nazar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jaminan Allah di dalam kisah Maryam ini, jaminan Allah dalam rezeki. Rezeki ini kan bisa berupa apa, teman-teman? Bisa berupa kenangan, harta, mungkin berupa kecantikan, berupa jodoh dan lain-lain. Semenjaga-menjaganya kita, teman-teman. Jangan sampai kita berpikir, kalau saya terlalu menjaga ya, saya terlalu tertutup misalnya, tidak akan ada jodoh yang datang gitu. Tidak gitu, tidak seperti itu. Tapi jodoh itu rezeki. Allah tetap akan mendatangkan laki-laki yang mungkin bisa jadi lebih terjaga juga gitu, kita yang sudah berusaha menjaga. Pernah kan dengar ada orang misalnya mengatakan, wah kamu masa nggak pacaran misalnya, nggak laku dong, gitu. Atau kamu kok nggak ngerespon chat-chat ikhwan misalnya, nanti gak laku loh misalnya, atau apa. Justru kita tuh sedang menjemput rezeki Allah yang Allah akan berikan, dan itu adalah yang terbaik untuk kita gitu, yang justru sama-sama saling menjaga. Kemudian terkabulnya doa. Ketika Nabi Zakaria melihat keajaiban, apa respon dari Nabi Zakaria ketika itu? Langsung berdoa di saat itu juga dan melakukan apa yang seperti Maryam lakukan, berdoa di mihrabnya. Kemudian langsung Allah kabulkan dengan adanya keturunan Nabi Zakaria, namanya Yahya alaihissalam. Dengan ibadah, dengan menjaga diri, dengan taat kepada Allah, semua hal-hal yang tidak mungkin ini bisa datang kepada kita, teman-teman, untuk menolong kita. Jadi keterjagaan itu sebesar itu manfaatnya. Keterjagaan itu bukan menghalangi kita pada suatu hal gitu. Bahkan yang awalnya tidak mungkin, Maryam yang satu sedikit menjaganya bisa saja menikah dengan siapa, atau membuka auratnya, atau menikah dengan siapa, atau segala macam gitu ya, dengan perilaku yang balikan bisa saja mungkin. Tapi apa makna keterjagaan gitu ya? Bagaimana Allah membuktikan bahwa keterjagaan itu tidak menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan terkabulnya doa-doa kita, bahkan hal yang tidak mungkin pun, insya Allah begitu. Lanjut ke kisah Fatimah Az-Zahra, pemimpin para wanita di surga. Nah, ini kisahnya pasti teman-teman udah tahu ya, bahwa ketika itu Fatimah itu yang akhlaknya tuh paling disamakan dengan Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, aku tidak melihat seorang pun di antara manusia yang lebih menyerupai Nabi dalam berdialog, berbicara, cara duduk, selain Fatimah. Fatimah ini sangat dimiripkan dengan Rasulullah. Berarti ada keistimewaan yang sangat terlihat di kepribadian Fatimah Az-Zahra ini. Seperti ketika Nabi mengatakan Fatimah ini adalah belahan jiwaku, barang siapa yang membuatnya marah, maka akan membuatnya Nabi Muhammad marah pula. Berarti betapa besarnya kedudukan Fatimah Az-Zahra ini. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat, bisa kita usahakan untuk meniru, walaupun belum sampai bisa seperti Fatimah secara
100%, tapi teman-teman ayo kita sama-sama berjuang melihat role model ini. Karena Fatimah ini juga merupakan wanita ahli surga yang paling utama yang akan memimpin nanti kelak di surga gitu ya. Nah, sifat-sifat yang bisa kita contoh dari Fatimah ini adalah yang pertama, sederhana, rasa malu, tegar, ketaatan, yang sama-sama begitu menjaga perasaannya gitu. Kalau kita mau mention kata terjaga dari Fatimah ini adalah terjaganya perasaan Fatimah Zahra gitu, sampai bisa membersamai Ali radhiyallahu anhu begitu ya. Sudah terbayang ya bagaimana cara menjaganya Maryam, cara menjaganya Fatimah, cara menjaganya role model seperti istri-istri Rasulullah yang lain. Itu bisa kita cari teman-teman kalau misalnya ingin melihat konteks keterjagaan itu sangat-sangat menjadi ciri khas untuk role model kita ini. Lanjut. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih. 4 pemuka perempuan ahli surga. Siapa yang mau menjawab? Boleh ya, langsung mikrofonnya dibuka, kemudian menyebutkan namanya. Halo, teman-teman semua mendengar suara? Alhamdulillah, ternyata. Boleh? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Jika menjawab nanti insya Allah sama ya, dapat door prize kayak tadi Akonita ya. Boleh coba nggak, Kak? Boleh. Ya. Dengan siapa? Dengan Siva. Ya, boleh. Yang pertama ada Khadijah radhiyallahu anhu. Betul. Ada Siti Aisyah. Ya. Ada Siti Maryam sama Fatimah Az-Zahra. Oke. Kalau Siti tadi siapa? Siti Aisyah atau siapa? Iya, Siti Aisyah, Kak. Masih ada yang keliru. Satu orang keliru. Boleh Hana coba, Kak? Kenapa? Boleh Hana coba? Boleh. Oke, maaf ya, Kak. Siapa tadi? Bukan ini ya, bukan Aisyah. Boleh siapa selanjutnya? Laila. Oke, Kak Laila. Boleh disebut siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maryam binti Imran. Betul. Jadi jawabannya adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah, dan Asiyah. Bukan Aisyah ya. Asiyah istrinya Fir'aun. Ini adalah 4 pemuka perempuan ahli surga yang nanti kelak akan menjadi artisnya di surga begitu ya, seperti itu. Karena betul-betul bagaimana Allah ini memuliakan mereka dengan usaha-usaha mereka seperti Maryam yang ibadahnya selalu gitu dan keterjagaannya yang begitu sangat terjaganya sampai Allah pun tidak mengizinkan Maryam tidak menjadikan Maryam tuh harus menikah dengan orang lain, tapi Allah kasih langsung gitu anak dari Maryam kayak gitu, dari tanpa harus bersentuhan dengan siapapun gitu ya. Ada juga Fatimah binti Rasulullah. Begitu bagaimana caranya menjaga perasaan, menjaga dan taat kepada Rasulullah, membersamai Rasulullah, menjaga iffah dan izahnya kayak gitu. Kemudian Khadijah, bagaimana kemudian Khadijah dan Asia itu bisa kita ulas dan kita baca. Kenapa kok Asia gitu termasuk pemuka ahli surga? Kalau Aisyah gimana nih Aisyah? Kalau Aisyah dia nih disebutkan dalam hadis ini sebagai seperti kelebihan gula gitu dalam makanan, kelebihan sari. Ada juga hadis tentang keutamaan Aisyah. Lanjut ya. Ada juga nih role model yang tadi kan disebutkan role model pada zaman dahulu ya. Sekarang pada zaman masa kini yaitu adalah ibundanya Habib Umar, Lubabah Zahra. Ini betul-betul bisa kita pelajari kisahnya. Kalau teman-teman ada yang baca buku Ustazah Halimah, ini ada tentang Lubabah Zahra juga, mengulas tentang biografi Lubabah Zahra. Masya Allah banget beliau ini. Mulai dari kisah pernikahannya saja, Lubabah ini cuma memiliki 3 piring, 1 panci, dan
sendok yang ujungnya patah gitu. Ketika anak-anaknya bertanya, wah ibu kenapa mau hidup seperti ini gitu. Alhamdulillah kata Hubaba Zahra, alhamdulillah Allah telah memilihkan saya untuk menyamai kehidupannya kehidupan Fatimah Zahra, sangat sederhana begitu ya. Kemudian Apaan kak? ya, Ini slide-nya masih di bagian mindset kak. oh gitu. Dari tadi sampai di situ kak. Oh begitu ya. Kalau ini sudah berubah belum? Nah ini udah. Ini bergerak nggak? Gerak langsung ganti nih kak, udah kak. Begitu. Apaan kak, udah nyelat. Oh iya siap. Gak apa-apa. Langsung diberitahu ya kalau misalnya tidak jalan, soalnya saya tidak tahu di layarnya bagaimana. Oke. Lanjut ya. Nah, Hubaba Zahro ini, beliau adalah salah satu sosok yang dikatakan oleh Abu Umar ini jarang meninggalkan sholat duha dan tahajudnya. Pernah sekali waktu itu ketika kelelahan, beliau meninggalkan sholat tahajud sekali saja gitu, langsung menangis keras gitu ya, menangis seduh-seduh sambil mengatakan samihni ya Rabb gitu, dikatakan kisahnya. Kemudian juga ketika suaminya sedang mengajar gitu ya, selama mengajar karena sempit sekali tempatnya, akhirnya di musim panas Hubaba Zahro ini ke atap gitu, ke atap menunggu majelis sampai selesai. Itu tuh dalam suhu yang 50 derajat. Saking masya Allahnya beliau ini bersabar, beliau tidak pernah mengeluh gitu ya, dengan hal yang sehebat itu gitu yang bisa kita contoh. Lalu beliau wafat pada tahun 2015. Dikatakan juga banyak sekali kisahnya ini tuh tentang Hubaba Zahro. Beliau memanggil Habib Umar ketika itu sedang ada di muktamar di Yaman. Ketika sudah azan, Hubaba mengurus putrinya untuk memanggil Habib Umar untuk sholat berjamaah dengan ibunya. Gitu. Nah, ketika langsung Habib Umar itu memenuhi panggilan ibunya, lalu ibunya berkata seperti sholat berjamaah, tidak ada hal yang paling penting sekalipun selain sholat, walaupun sedang muktamar seperti itu gitu. Jadi beliau juga mengajarkan kepada anak-anaknya begitu untuk beribadah dan sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak kisah bagaimana wafatnya wafatnya ayahnya Habib Umar? Ketika itu Hubaba Zahro ini memiliki 9 anak dan ya oleh kaum komunis ya, jadi ayahnya ini membawa Habib Umar untuk sholat Jumat, tapi ternyata ayahnya mengatakan sudah ya tunggu di sini, kemudian ayahnya pergi, qadarullah ayahnya wafat ketika itu, wafat syahid, dibunuh oleh kaum komunis. Seperti itu. Banyak banget kisah-kisah yang bisa kalian cari, yang bisa kalian cari tahu role-model saat zaman ini, seperti Ustazah Halimah, yang walaupun kita belum bisa mencapai tingkat situ ya, mencapai derajat tertinggi itu, tapi setidaknya kita tahu gitu kalau orang-orang yang terhormat, orang-orang yang menjaga itu akan mendapatkan efek-efek seperti apa dalam pikiran kita ini, itu dalam pandangan-pandangan, terutama dalam pandangan Allah dan pandangan kita semua. Untuk keterjagaan itu meningkatkan ifah atau meningkatkan izah kita sebagai gitu. Nah, sebelum closing, ada kata-kata yang masih terngiang-ngiang sampai saat ini, karena ini betul-betul menginspirasi saya. Kalau wanita hebat itu bukan wanita yang alpha woman, tapi wanita yang solihah. Teman-teman ada yang pernah baca buku Alpha Woman? Ya, belum. Kak, ini nggak bisa jalan lagi PPT-nya. Oh gitu. Maaf ya. Ya, udah. Sekarang udah ini lagi. Udah. Oh, berarti ini ya, harus ini. Nah, ini sudah terlihat?
Sudah Kak, sudah. Afwan Kak, balik-balik negur. Iya, nggak apa-apa. Wanita yang hebat itu bukan wanita yang woman, tapi wanita yang solehah. Ini perkataan ibu saya sendiri. Jadi waktu itu saya sedang membaca buku Woman, terinspirasi gitu, karena kebetulan saya di sini aktif untuk forum kajian perempuan gitu, forum kajian perempuan dan menghadiri seminar-seminar perempuanan, berdiskusi dengan Dr. Syahin dari Inisiat di sini, ya membahas tentang perempuan gitu, tentang mengulik keperempuanan di sini. Tapi kata ibu saya sendiri gitu, bahwa wanita yang hebat itu bukan wanita yang bisa memimpin, wanita yang bisa menjadi orang yang terlihat lah di mata publik atau apa, tapi menjadi wanita yang solihah gitu. Terus ini menjadi kata-kata yang mengubah saya gitu ya, yang awalnya ingin selalu yang awalnya ingin menjadi seperti perempuan-perempuan yang berkiprah secara jelas atau apa, tapi tanpa memikirkan apakah hati kita, apakah ibadah kita, apakah kita ini sudah bisa menjadikan efek-efek positif yang dalam keagamaan kita gitu. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang hebat, misalnya hebat seperti yang mempengaruhi orang-orang bergerak untuk kemanusiaan, tapi kita lupa gitu dengan agama kita, din kita ini gitu. Standarisasi ridha Allahnya ini di mana gitu ya. Terakhir, percayalah kita adalah bidadari-bidadari yang sedang Allah siapkan istananya di surga. Maka berbahagialah teman-teman semua di sini. Allah masih memampukan kita untuk menjaga diri layaknya permata yang akan dipindahkan ke tempat. Oke, cukup sekian. Syukron. Maaf teman-teman kalau misalnya ada yang kurang dari penyampaian saya, kalau ada yang salah. Karena jujur ini setelah ujian, jadi sehari sebelumnya gitu ya, untuk menyiapkan materi ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa beristifadah dengan teman-teman semua, belajar untuk berkomunikasi, belajar juga teman-teman untuk dari ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan atau bisa kontak saya langsung situ ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk Kak Aisyah, ini apakah pertanyaannya dibatasi atau gimana? Boleh. Selama ada waktu, bisa kita bareng-bareng sambil berdiskusi atau menambah pertanyaan juga boleh. Mumpung malam Ahad, besok libur, mungkin bisa istirahat lebih lama besoknya. Ya. Baik, izin membacakan kesimpulan tadi yang kakak sampaikan. Jadi kurang lebih membahas tentang makna keterjagaan, mindset, hak waris, tentang Islam mengatur kehormatan wanita dengan menjaga aurat, menjaga untuk menghindari hal-hal yang maksiat dan lain-lain. Masih banyak banget yang tadi disampaikan sama Kak Aisyah. Oke, mungkin di sini teman-teman yang belum paham tentang materi yang Kak Aisyah sampaikan tadi, boleh langsung bertanya, mau via on mic atau mau yang mau di kolom chat juga boleh banget. Masya Allah, belum. Ini kakaknya mau sampai jam berapa? Atau bebas? Karena ya di sini, boleh di 30 menit atau ya sekitar 30 menit. Berarti jam 21.30 ya Kak, di waktu Indo. Ya. Baik, yang mau bertanya via on mic silakan. Ini nggak ada yang mau bertanya apa gimana? Apa udah paham?
Oh iya Kak, Ana izin bertanya. Mungkin ini terkait tentang menutup aurat ya, karena masih banyak sekarang wanita-wanita yang masih buka tutup hijab, pakaiannya masih kelihatan tubuhnya, maksudnya tuh kayak berpakaian tapi telanjang gitu. Dan masih banyak yang nggak pakai hijab keluar kemana-mana, atau enggak kadang dipakai kadang enggak dipakai, cuma pas ada acara kajian atau apa. Dan kalau nggak ada kajian pun keluar pakai biasa gitu, pakai baju biasa. Itu cara mengatasinya gimana Kak? Cara menasihatinya ya begitu. Iya. Kita lihat dulu apa standarisasi dari sosok ini gitu. Standarisasinya ini kalau misalnya masih manusia, standarisasi duniawi misalnya, hanya ingin terlihat lihat solihah ketika di kajian dan meremehkan ketika di luar kajian karena merasa tidak ada yang lihat, itu bisa saja kita lihat langsung, kita berikan nasihat langsung pada intinya kayak gini misalnya. Standarisasi hidup kamu ini apa misalnya? Apakah kita udah benar-benar karena Allah? Kalau misalnya memangnya karena Allah, Allah ini menyuruh kita menutup aurat ini dengan cara yang bagaimana gitu? Dengan selayaknya tuh muslimah yang menurut kamu paling benar ini ketika menutup aurat itu seperti apa? Jadi katakan langsung, tanyakan hatinya, bagaimana hatinya menganggap hijab ini gitu. Apa pentingnya memakai hijab ini kayak gitu. Jadi, insya Allah mungkin dia akan menjawab sendiri gitu ya, tanpa kita harus bersusah payah mengingatkannya berkali-kali, tapi tetap kita usahakan mengingatkannya, ayo tutup aurat, ayo. Ini begitu ya cara menasihatinya kalau menurut saya. Kayak gitu. Sudah terjawab? Sudah sih Kak, syukran Kak. Ini berhubung nggak ada yang mau bertanya, mungkin bisa diakhiri Kak? Iya boleh. Atau masih dilanjutkan? Boleh, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya atau boleh bisa langsung ini juga ya, chat pribadi. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Halo. Oh iya, tadi yang menjawab pertanyaan saya, Laila dan Kokonita, boleh diminta nomornya ya, atau diberikan nomor saya. Baik, nanti saya mintakan ke admin ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Raihanun. Assalamualaikum Kak, kasih tips Kak biar bisa menghindari hibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab ya. Tips biar bisa menghindari gibah. Sebetulnya menghindari gibahnya ini bisa kita hindari dulu sumbernya gitu. Misalnya ketika memang ada perkumpulan teman-teman misalnya sedang saling berbicara, tapi ternyata terdengar pembicaraannya ini pembicaraan yang sudah menjurus kepada hal-hal seperti gibah gitu, coba segera langsung hindari tempatnya. Kemudian yaitu salah satu tips untuk menghindari gibah. Atau yang kedua, tidak ada yang menjadikan kita ini terjerumus pada kemaksiatan kecuali hanya dengan rasa takut kita kepada Allah. Takutlah gitu ketika mengatakan lisan ini akan dipertanggungjawabkan, membayangkan hal-hal yang seperti itu bisa menjadikan kita mampu dan kuat untuk menghindari gibah. Yang kedua itu. Nah, yang ketiga, jangan lupa berdoa, perbanyak lisan ini tuh dengan kebaikan. Kalau lisan kita diisi dengan kebaikan, insya Allah yang buruknya akan tersingkirkan. Kalau misalnya lisan kita nggak disibukkan dengan kebaikan, dengan mengucap tahmid, tasbih, tahlil, bisa jadi lidah kita ini terjerumus kepada keburukan jika kita tidak disibukkan dengan hal itu. Makanya usahakan lidah kita dilatih untuk mengatakan kata-kata baik, menasihati, atau